kamu tidak akan dihinakan pada hari itu. Kamu tidak akan zalim. Kok bisa ya Allah? Kamu memiliki satu kebaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dia sudah bertobat. Nah, ketika ditimbang, karena pada akhirnya teman-teman, amal kebaikan dan amal keburukan kita itu ditimbang, makanya ada mizan. Ketika dimasukkan itu 99 catatan amalan keburukan itu sangat banyak sekali, timbangannya berat. Tapi ketika diambil satu-satu dan dimasukkan, ya Allah, apa ya ini ada manfaatnya, kata si Tuhan. Ketika dimasukkan ini, semua amal keburukan itu sangat ringan. Ini berat, bahkan itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Makanya itu sangat berharga. Nah, itu yang keempat. Kemudian teman-teman, yang kelima kata ulama Abdul Aziz ini, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bertobat dari dosa kesyirikan, tapi ternyata dia membawa dosa-dosa yang membawa kesyirikan. Dosa banyak, dosa-dosa besar. Ya. Itu dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maka kata ulama ini, orang yang seperti ini statusnya masih akan terserah kehendak Allah. Karena ada di dalam surat An-Nisa, kata Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yushraka bihi, sesungguhnya aku, kata Allah, aku tidak mengampuni yushraka bihi, dosa-dosa syirik. Ingat, Allah tidak akan mengampuni. Dan aku masih mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Tetapi, nah ini ada tetapi, bagi orang yang aku kehendaki, berarti ada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ibu-ibu, dosa besar itu aduh banyak. Saya kasih tahu, berdusta itu kadang-kadang nggak terasa. Kita mau bohongin orang, itu dosa besar. Ngomongin orang menghibah itu dosa besar. Itu ngomongin ibu-ibu itu kadang-kadang benar dosa besar banget. Kalau Allah tidak mau mengampuninya, maka dimasukkan ke neraka. Maka ditaruh di mana? Tidak ada kecuali dua tempat, surga dan neraka. Jadi terserah bagi orang yang menjadikannya. Jadi ternyata ada dosa-dosa besar yang Allah tidak mengampuni, dibersihkan. Oke. Nah itu ada 5. Itu syarat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada lagi ini seorang tabi'in juga, namanya Wahab bin Nabi. Ini terkenal juga. Beliau mengatakan begini, bahwa orang yang memanfaatkan kalimat la ilaha illallah itu supaya berguna bagi dirinya ketika nanti dia meninggal dunia, ada 7 syarat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Ini secara ringkas saja. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus tahu. Jadi kalau kita beli kambing, kan kita lihat, oh telinganya ada 2, wah
Ingatnya yang ini kurang sempurna. Artinya ketika kita beli, kita tahu persis. Nah begitu juga kalimat la ilaha illallah itu, kalau kita ingin manfaatkan, kita harus tahu pertama, kalimat la ilaha illallah itu kalau orang yang belajar tauhid, la ilaha illallah itu terdiri dari dua kalimat, la ilaha dan illallah. Dulu nggak kepikiran la ilaha itu tidak ada Tuhan, artinya kita menafikan, kita bilang tidak ada Tuhan. Illallah itu kecuali Allah Tuhan. Jadi artinya kita harus mengerti ternyata di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada pengingkaran dan ada penetapan Allah sebagai Tuhan. Itu satu. Nah, kemudian kata Wahab bin Munabi itu, beliau juga mengatakan begini, bahwa kalau kita mau memanfaatkan kalimat la ilaha illallah itu sebagai kunci pembuka pintu surga, maka namanya kunci itu harus ada geriginya kan? Nggak ada pintu yang polos, pasti ada gerigi-geriginya. Dan gerigi itu beliau bilang ada 7 yang tadi saya sampaikan. Ibu ucapkan, kita bisikin la ilaha illallah, ibunya nurut, dia mengucap juga la ilaha, sudah sekian. Walaupun meninggalnya itu sejam kemudian atau katakanlah besok, selama dia tidak berucap yang lain, udah dia minum. Karena yang dilihat itu adalah kalimat akhir kalam, ucapan terakhir. Tapi kalau dia sudah berucap lagi yang lain, kita bisikin lagi sampai begitu. Capek iya apa-apa. Karena memang itu pertama, talqinkan. Jadi jangan cuma ketika ada yang kita begini di sini berdoa, enggak, talqinkan. Ingat ucapan la ilaha illallah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah gini. Ternyata mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak berarti dia mendapatkan manfaatnya. Nah, itu ya. Jadi ternyata orang yang mendapatkan manfaat kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu, kata Profesor Abdul Razak, seorang ulama dari Saudi, dia dosen di University Islam Madinah, dia menukil pendapat dari seorang ulama Hasan al-Basri, tabi'in itu generasi kedua terbaik, yang kata Rasulullah khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu qarni itu orang yang hidup bersama, berarti para sahabat. Kemudian hanya 3 Rasulullah menyebut itu. Yang kedua, summa ladzina yalamunahu, generasi berikutnya, summa ladzina yalamunahu. Cuman itu. Nah, disebut oleh para ulama yang generasi pertama itu para sahabat, kedua tabi'in, 3 tabi'ut tabi'in. Hanya 3 itu. Kita generasi keberapa? Akhir zaman. Makanya kita itu hati-hati banget. Karena kita kalau satu generasi itu katakanlah atau seorang umat itu umurnya 60 sampai 70. Anggap aja 70. Atau katakanlah 100 tahun deh, karena Anas bin Malik itu 100 tahun. 3 generasi kan berarti hanya 300 Hijriah. Kita kan 1400 Hijriah. Jadi sudah lewat 14 abad.
Yang terbaik itu apa pertama hanya itu. Nah, Hasan Al-Basri ini tabi'in. Beliau tabi'in. Nah, beliau mengatakan gini, betul, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia akan masuk surga asal. Nah, ini asal orang itu menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat la ilaha illallah. Sifatnya kekufuran. Jadi dia belum bertobat rupanya. Mungkin dia pernah menyembeli ayam untuk sesembahan dulu ya. Dia pernah berdoa kepada selain Allah, ya kan? Ada. Selama orang itu belum ya kan? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum sakaratul maut, dia mengimaninya, dia membenarkannya, kemudian dia mentauhidkan Allah. Nah, kemudian dia bertobat atas semua dosa kesyirikan yang kekal di neraka itu, atas semua kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka inilah orang yang berhasil di dalam akhir hayatnya. Satu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah, tokoh itu satu. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhirat akan dipanggil seorang pemuda yang oleh Allah diperlihatkan 99 catatan amal keburukannya dicembreng di depan dia, sepanjang mata memandang dosa-dosa semua. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, adakah yang kamu ingat dari catatan amal keburukan yang tidak, ya Allah? Kata Allah, kamu tidak akan dihinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang saya hormati rekan-rekan para pengurus BPJN, khususnya para sesepuh Pak Yunia, Pak Janil, serta teman-teman senior lainnya yang saya muliakan, tuan rumah, Bu Dia, sekeluarga, terima kasih Bu ya berkenan tempatan rumahnya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini semuanya, rekan semua, Allah berikan rahmat, keberkahan dan hidayah ya. Sampai kita tepat di dalam kemauan agama kita dan kita kembali kepada Allah dengan penuh kasih sayang Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, saya mungkin ingin mengulang kembali sedikit pertemuan terakhir kita, karena sangat penting buat kita Bapak Ibu bahwasanya kita memang tidak akan lama lagi ya. Saya sendiri baru beberapa hari pulang ke Kalimantan karena adik saya itu yang usianya 38 meninggal, meninggalnya mendadak ya. Nah, jadi adik yang paling khusus ini lebih muda dari saya. Malah yang khusus yang kedua.
Nah, memang usianya kita tidak bisa merah, ya biasa datang setiap saat kematian pada kita. Di dalam surah yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Ketahuilah bahwasanya kematian yang kamu itu lari daripadanya, bahwasanya kata Allah kematian itu akan mendatangi kamu dimanapun kamu berada. Kemudian kata Allah, aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, yaitu perbuatan baik, buruk dan sebagainya. Nanti Allah beritahukan kepada kita. Di ayat lain Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kita itu hakikatnya sebenarnya menggembirakan. Tetapi segala puji bagi Allah bahwasanya Allah masih memberi kita waktu. Untuk apa waktu itu? Untuk kita memanfaatkan sebaik-baiknya agar kita dapat mengumpulkan bekal. Karena Allah katakan, Rasulullah bersabda, yang paling pintar di antara kamu, yang paling banyak kesiapannya menghadapi kematian, paling banyak bekalnya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling gagah. Harta yang kita kumpulkan itu tidak kita mau apa-apa, ya kan? Malah seringkali jadi persoalan buat yang mati, berambut warisan, betul. Padahal bertahun-tahun mengumpulkannya, tak bermanfaat buat kita ketika kita mati. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita mati. Yang pertama itu taubat. Ya, ini sudah bahas, kita ulang-ulang kali sedikit. Taubat. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang terdapat sungai-sungainya. Jadi Allah suruh taubat, jangan mati sebelum taubat. Nah, tinggal kita kan harus tahu cara taubat yang benar bagaimana. Kan kita begini, Pak, kita tahu bahwa mati ini penting. Jangan coba-coba kita mati jadi nggak ada persiapan apa-apa, nggak lupa kematian celaka. Ya kan? Kita mau pergi sekolah, masuk sekolah aja kita perlu persiapan, perlu baca istilahnya itu pergi sekolah, pergi ke kantor juga perlu persiapan, semuanya perlu persiapan. Celaka benar kalau kita mati kita ada persiapan, nggak tahu. Jadi bawa badan doang mati, celaka itu. Ya, padahal mati itu menentukan apakah kita ke surga atau ke neraka. Di dalam hadis dikatakan tidak akan lepas nyawa itu sebelum seseorang yang di dalam sakaratul maut itu mengetahui di mana tempatnya setelah mati, di dalam surga atau di dalam neraka. Jadi kalau orang mati itu Bapak sekalian, dia tahu dia masuk neraka atau surga sebelum dia mati. Udah dia tahu baru dia mati. Jadi tidak akan orang itu mati kalau dia tidak tahu tempatnya setelah mati. Sehingga penting sekali Bapak Ibu kita mempelajari dan mempersiapkan tentang mati ini. Nah, kita yang masih hidup ini betul-betul persiapkan betul. Karena nggak lama lagi. Jagoan Kulon.
dan urang Mandalawangi. Sehat? Hai, alhamdulillah sehat normal. Ya, alhamdulillah. Ya, saya pasti. Bu Haji, sehat Bu Haji. Aja bulan aja lagi. Nih, lagi cek kesehatan ya gitu. Hah? Rumahnya ibu ya. Terus? Oke. Udah segitu aja guys. Dari mana? Dari Rumah sakit mana? Rumah sakit Mayapada. Oh, Mayapada. Oke.